wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, saya Fadilah Herani. Saya Aska Salsabila. Saya Game Antas Bagaria. Saya Samuel Lassana. Kami dari kelompok 1 yaitu membahas tentang apa-apa saja yang ada dalam kontrak dan apa itu kontrak. Baik, yang pertama adalah tentang apa itu kontrak. Kontrak dapat diartikan sebagai sebuah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih, di mana kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tertulis. Yang kedua itu ada unsur-unsur kontrak, ada 3. Pertama ada sepakat. Sepakat dalam kontrak itu harus ada kewajiban itu untuk tidak ada unsur paksaan dan juga kekhilafan. Terus yang kedua itu bentuk tertulis. Tertulis ini tujuannya untuk menjamin bukti dalam hukum supaya mereka kuat gitu. Terus yang ketiga adanya hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban itu, hak itu artinya apa yang dipenuhi dan kewajiban itu apa yang dilakukan juga. Oke, selanjutnya ada syarat sah kontrak, di mana dalam pasal 132 KU Perdata dijelaskan mengenai ada 4 dari syarat-syarat kontrak. Yang pertama ada yang kata sepakat, yang kedua adanya kecakapan hukum, yang ketiga adanya objek, dan yang keempat adanya hal yang sebab yang halal. Di mana syarat pertama dan kedua adalah syarat subjektif, dan yang syarat ketiga dan keempat adalah objektif. Apabila syarat pertama dan kedua tidak dipenuhi, maka salah satu pihak dapat mendatangi pengadilan untuk membatalkan kontrak. Apabila syarat ketiga dan keempat tidak dipenuhi, maka perjanjian tersebut batal demi hukum. Selanjutnya mengenai struktur umum. Nah, di sini dari pertama kita akan membahas mengenai judulnya. Judulnya merupakan sebuah gambaran daripada jenis perjanjian yang dibuat. Nah, kemudian masuk ke dalam pembukaan. Pembukaannya berisi sebuah tanggal dan juga yang bertanda tangan. Nah, kemudian identitas. Identitas ini merupakan kedudukan daripada para pihak di dalam kontrak. Nah, kemudian masuk ke dalam premis. Premis ini apa? Mengenai latar belakang dan juga alasan daripada dibentuknya kontrak. Nah, kemudian masuk ke dalam kata sepakat. Nah, kata sepakat ini merupakan pengantar yang akan menjadi jembatan antara pembukaan dan juga isi kontrak. Nah, kemudian masuk ke dalam isi. Isinya dibagi 3, yaitu ada esensial, naturalia, dan juga aksidentalia. Nah, esensialnya merupakan hal-hal pokok yang harus ada di dalam kontrak. Nah, kemudian naturalia. Naturalianya merupakan hal-hal penunjang. Nah, kemudian adanya aksidentalia, yaitu hal-hal yang mengikat para pihak apabila diperjanjikan. Nah, kemudian penutup. Penutup ini yang menyatakan pemahaman dan kesadaran para pihak dalam menandatangani kontrak. Nah, kemudian jangan lupa materai dan juga tanda tangan. Oke, selanjutnya yang terakhir itu membahas tentang contoh kontrak. Nah, di sini kami itu mengambil contoh kontrak kerja. Yang pertama itu ada kop surat. Nah, ini contohnya itu ada kop surat PT Sumber Adi Musa Lestari. Di bawah PT itu nanti ada alamat dan juga nomor telepon. Kemudian selanjutnya itu ada judul. Judul itu yang kami ambil di sini yaitu perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu. Kemudian setelah judul itu, di bawah judul itu ada nomor surat. Di sini nomor suratnya yang itu. Kemudian lanjut pada pembukaan ini berisi tanggal. Di sini contohnya pada hari Selasa tanggal 1 Oktober. Itu sebagai jembatan untuk menuju isinya. Kemudian lanjut identitas para pihak. Nah, identitas para pihak ini kalau di sini ada pihak pertama dan kedua. Pihak pertama di sini orang yang membutuhkan pekerjaan, sedangkan yang pihak kedua itu perusahaan yang membutuhkan pekerja. Kemudian premis ini di sini alasannya atau latar belakang terbuatnya perjanjian ini bahwa si pihak pertama atau selaku yang membutuhkan kerjaan itu membutuhkan kerjaan, yang kedua pihak keduanya itu perusahaan yang membutuhkan pekerja untuk perusahaannya. Jadi mereka saling sepakat di sini. Kemudian setelah itu tuh karena ada latar belakang tadi, timbul kata sepakat antara keduanya untuk membuat perjanjian kerja tersebut. Kemudian masuk pada isi kontrak. Nah, di sini nih yang kami ambil ini contohnya ada pasal-pasal. Pasal-pasal ini untuk mempermudah kita untuk mencari atau saat membuka kontrak kerja itu dapat menemui apa yang kita cari. Misalnya pada pasal 1 itu tentang ruang lingkup kerja, yang pasal 2 itu tentang jangka waktu, pasal 3 waktu kerja, pasal 4 itu tentang kompensasi, pasal 5 itu tentang hak, pasal 6 itu tentang kewajiban, kemudian pasal 7 itu tentang berakhirnya perjanjian, dan pasal 8 itu tentang asas berlakunya perjanjian, serta yang terakhir itu di sini dijelaskan tentang penyelesaian perselisihan. Kemudian lain-lain yang apabila diperlukan oleh kedua belah pihak. Kemudian penutupnya. Nah, penutup ini diakhiri dengan tanda tangan dan juga materai oleh kedua pihak. Yang terakhir, materai dan tanda tangannya. Nah, untuk tanda tangan itu materainya disediakan di pihak pertama. Kemudian ada lampiran-lampiran jika diperlukan oleh kedua belah pihak. Nah, gimana teman-teman? Udah pada paham kan apa itu kontrak dan apa-apa saja yang ada di dalam kontrak? Sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.